sehingga kita bisa lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Nah, yang saya tangkap tadi obrolan tadi pagi sama pimpinan PSSI dan juga Badan Timnas ya, Pak Sumarji, dan juga para exco yang mendapat laporan tadi, dan juga Sekjen PSSI yang mendapat laporan dari tim manajemen dan tim kepelatihan bahwa anak-anak insya Allah optimis ya dan penuh semangat untuk besok memenangkan pertandingan melawan Irak. Seperti itu, bro. Ya, saya rasa ya malam mungkin habis pertandingan mereka kecewa ya. Tapi paginya saya ketemu anak-anak di restoran, di lobi, ya sempat ngobrol ya. Mereka sudah melupakan kekalahan. Mereka menatap laga selanjutnya melawan Irak dan mereka penuh semangat dan penuh keyakinan, insya Allah bisa menang lawan Irak besok begitu. Karena kan udah 2 hari nih selesai pertandingan nih. Hmm. Jadi mereka sudah melupakan kekalahan. Karena bagaimanapun juga kita harus akui Uzbekistan adalah tim terbaik di kompetisi turnamen Piala Asia hari ini. Mereka jauh lebih siap daripada kita dan juga jauh lebih di atas kita. Itu fakta. Jadi kalau menurut pendapat saya, Uzbekistan ini adalah tim terbaik di turnamen. Bahkan dia jauh lebih hebat dari Jepang yang akan nanti dijumpai oleh Uzbekistan di final. Mereka lebih kuat secara fisik daripada kita, cepat secara kecepatan juga lebih cepat, dan secara permainan transisinya juga jauh lebih cepat dan lebih apa lebih cepat dari kita. Jadi memang kelasnya memang di atas kita. Faktanya seperti itu. Ya kalau menurut saya itu hal yang biasa ya dalam sepak bola. Ada hari baik, hari turun ya. Saya sudah komunikasi langsung ya. Waktu itu kan situasinya teman-teman ketahui bahwa waktu sudah mendekati akhir permainan, lalu kita ketinggalan 1-0. Lalu Rizky Ridho juga kena kartu merah. Tentu secara mental anak-anak merasa tertekan. Jadi ada beberapa hal ya. Pertama, gol kita dianulir ya. Yang kedua, kita ketinggalan 1-0. Lalu yang ketiga, Rizky Ridho di kartu merah ya. Yang keempat, kita harus mengejar ketertinggalan. Wajar anak-anak agak panik ya. Sehingga terjadilah miskomunikasi yang tidak perlu. Tapi ya semua pun siapapun bisa melakukan kesalahan seperti itu karena memang tekanannya begitu besar waktu itu. Gitu loh. Kadang memang penonton dan netizen kan jauh lebih pintar, lebih hebat gitu loh. Gitu loh. Apapun kesalahan ya dibully gitu. Tapi saya lihat, saya rasakan suasana di lapangan ya, penonton sangat memahami kondisi itu. Penonton yang di dalam stadion ya, lalu pengurus PSSI dan juga jajaran manajemen dan pelatih juga memahami situasi kondisi saat itu. Dan sekarang mereka sudah recovery dan siap bertanding untuk besok. Iya tentu bangga dong. Gimana nggak bangga? Target PSSI hanya lolos perempat final, ya. Tiba-tiba ini bisa sampai semifinal. Gimana nggak bangga? Lalu secara statistik, ya kita bermain luar biasa. Anak-anak lokal kita, ya itu bermain penuh semangat yang tidak kalah sama pemain naturalisasi. Coba lihat lawan Uzbekistan. Coba lihat lawan Uzbekistan. Ya, yang berani adu badan siapa sih? Yang berani adu kaki? Mohon maaf ya, saya nggak mau membedakan naturalisasi sama pemain lokal ya. Tapi yang berani pasang badan, adu kaki, adu badan, ini pemain lokal gitu loh. Ya, itu fakta. Coba kita lihat ya, yang main di lapangan tengah. Berani nggak tarung kemarin? Gitu loh. Kan enggak. Kita kalah di lapangan tengah kemarin, bro. Jadi menurut saya sangat bangga dengan kualitas pemain-pemain kita yang semakin berkembang dan tidak jauh kualitasnya dengan pemain naturalisasi. Khususnya soal mental
dan semangat berjuang, saya rasa pemain kita luar biasa itu. Jadi menurut saya nggak ada yang perlu disesali ya. Ini sudah prestasi luar biasa, sudah memenuhi target, dan kita syukuri gitu loh. Dan perlu kita apresiasi pemain, pelatih, dan juga Federasi PSSI perlu kita apresiasi gitu loh. Iya, lawan Irak ya tentu kita berdoa ya. Kita serahkan sepenuhnya kepada pemain, pelatih, dan manajemen untuk mengurus tim. Kita supporter ya, tinggal memberikan doa, dukungan ya, baik langsung maupun tidak langsung. Baik di Indonesia maupun di Doha ya kita berikan dukungan secara langsung. Soal pertandingan ya kita serahkan kepada pemain, kepada pelatih ya yang mengurus di lapangan. Tugas kita hanya tinggal berdoa dan memberikan dukungan secara langsung di pinggir lapangan. Begitu, Bro. Tapi insya Allah kalau bicara statistik ya, saya sih optimis insya Allah mudah-mudahan Indonesia bisa menang lawan Irak dan kita bisa mencetak sejarah lagi masuk Olimpiade setelah terakhir tahun 1958. Jadi gini, soal wasit ya, kita sudah melihat ternyata wasit yang kita duga bermasalah itu kan wasit dari Thailand tuh, wasit VAR. Ya, ya wasit VAR dari Thailand itu kan banyak merugikan kita dalam dua pertandingan lawan Qatar maupun lawan Uzbekistan. Nah, untuk pertandingan hari apa sih besok Kamis ya, itu ternyata di wasit ini kembali muncul. Tiba-tiba dia muncul lagi jadi asisten wasit VAR gitu. Kalau kemarin jadi kepala wasit VAR, sekarang jadi asisten wasit VAR. Nah, informasi yang saya dapatkan dari PSSI, PSSI sudah mengirimkan surat protes untuk yang bersangkutan diganti. Ya, kita doakan saja protesnya PSSI itu bisa diterima oleh AFC seperti itu. Sudah bermain luar biasa ya, mengeluarkan seluruh kemampuannya, bertarung dengan berani ya, bertarung penuh disiplin, penuh dedikasi. Ya, ini soal keberuntungan saja dan saya rasa secara kualitas kita tidak kalah dengan Irak. Kita insya Allah bisa memenangkan. Memang kalau lawan Uzbek kita harus akui secara kualitas, kecepatan maupun fisik kita kalah dibandingkan Uzbekistan ya. Tapi kalau dengan Irak, insya Allah berdasarkan hitung-hitungan statistik ya, kita insya Allah bisa berimbang lawan Irak. Nah, tinggal bagaimana anak-anak dengan modal statistik yang baik ya, bermain jauh lebih hati-hati, lebih semangat dan lebih disiplin. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan kita bisa mencetak gol di awal awal waktu. Harapannya seperti itu. Gimana gimana? Gimana, Bang? Ya memang saya kan memang hobi bola ya. Jadi sejak anak-anak saya kecil ya, umur 3 tahun anak-anak sudah saya bawa ke stadion. Ya setiap timnas main kami keluarga selalu nonton. Dan kebetulan ya eh, sekarang saya punya anak menantu yang juga pemain timnas ya tentu ya lebih semangat lagi ya untuk mendampingi timnas untuk tanding dengan harapan tentu dengan kehadiran keluarga para pemain lebih semangat, lebih gacor lagi dan lebih berani lagi untuk betul-betul berjuang membela Garuda begitu. Yang pasti yang saya dapatkan informasi Ketua Umum PSSI sudah menyiapkan bonus yang cukup wow, fantastis. Itulah. Ya kita tunggu saja, tidak elok dan tidak etis. Saya bukan pengurus PSSI, jadi yang saya dapat informasi bonusnya
alhamdulillah menjanjikan lah. Kan kan kita tahu netizen Indonesia maha benar. Apa aja orang bikin kesalahan kan, apa, satu kesalahan bisa melupakan 1.000 kebaikan kalau bagi netizen Indonesia. Menurut saya nggak usah dipedulikan. Arhan fokus saja, terus membela timnas. Ya, masukan kritikan tentu harus diterima lapang dada ya. Bahwa masukan dan kritikan tentu jadi motivasi untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Itu satu. Tapi kalau bulian ya menurut saya cuek saja, tidak usah dipikirkan, fokus saja untuk terus bekerja lebih keras dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, gitu loh. Dan saya rasa Arhan sudah paham soal itu kan, bulian dan cacian dari netizen kan bukan hanya sekarang, gitu loh. Setiap Arhan melakukan kesalahan kan juga dalam bertahun-tahun ini kan sudah sering. Yang jelas anak ini terus tumbuh, terus berkembang, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu yang paling penting yang saya minta dari Arhan. Kalau masukan kritikan ya terima saja dengan lapang dada, itu resiko sebagai pemain tim nasional. Yang jelas kerja keras, perbaiki terus permainan dan perkuat mental dan berikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu yang penting. Kalau bulian cacian itu hal yang biasa. Kondisi Arhan saat ini fit, siap bertarung, siap bertempur untuk membela Indonesia. Apa bro? Sebentar bro, agak gimana? Insya Allah Indonesia menang. Kalau bisa 2-0. Ya, harapan tentu besok besok khusus yang menang. Rebut juara tiga Piala Asia U23, lalu ambil tiket Olimpiade. Itu harapan saya untuk timnas besok. Tapi secara keseluruhan, ya kita mengapresiasi perkembangan timnas luar biasa di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir. Tapi sekali lagi bukanlah segala-galanya, gitu loh. Jadi kalau bisa naturalisasi itu cukup gelombang terakhir yang kemarin, yang 3 orang terakhir. Jangan lagi ada upaya menerima mau ngambil 5 sampai 6 pemain lagi. Kalau begitu nanti nggak ada satu pun pemain lokal yang main. Masa kita mau semua pemain Hindia Belanda yang ada di timnas itu. Jadi harapan anak-anak muda di Indonesia jangan sampai pudar masuk timnas. Karena yang ada, mohon maaf ya, saya bukan rasis ya. Tapi nanti hanya keturunan Belanda yang ada di timnas itu loh. Kan kita harus memberikan kesempatan juga kepada pemain-pemain lokal kita yang tampil di liga pun ya, liga harus kita benahi, kualitas pemain kita benahi. Tapi mbok ya kalau menurut saya 3 terakhir ini ya cukup gitu loh. Saya rasa sudah banyak pemain naturalisasi kita. Gitu. Sambil kita terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas liga kita. Seperti itu, bro. Jadi gini, gua mendukung naturalisasi, ya. Tapi ini jumlah kan udah banyak gitu loh. Ya. Jadi bukan kurang setuju, gua setuju naturalisasi. Naturalisasi itu untuk meningkatkan kualitas, ya, mempercepat peningkatan kualitas pemain lokal kita. Dengan ada naturalisasi, anak-anak ini lebih termotivasi, terpacu untuk mengembangkan diri, ya kan? Nah, tapi tentu jumlahnya harus dibatasi gitu loh. Jangan sampai nanti naturalisasi bisa 20-30 orang. Kalau jumlahnya sampai 20-30 orang, kapan kesempatan anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa main? Kalau semuanya nanti keturunan Belanda gitu loh. Itu loh bos. Sekarang kan jumlahnya udah 11 ya, gitu loh.
Nah, bahkan sekarang kalau tambahan tiga kemarin termasuk Martin Paes itu dari striker sampai penjaga gawang 11-11-nya udah bisa pemain naturalisasi yang main gitu loh. Nah, ya menurut gua itu cukup sudah gitu loh. Jangan perlu kita tambah 5 sampai 6 lagi kalau kan kasihan bagaimanapun ya anak-anak Indonesia pengen memegang ini loh Garuda di dadanya gitu loh. Gitu loh. Jadi menurut gue sih, gue nggak menolak naturalisasi, tapi naturalisasi bukan solusi jangka panjang. Naturalisasi solusi jangka pendek untuk memacu dan memicu peningkatan kualitas pemain kita. Dan itu kita acungi jempol. Pak Erik sudah berhasil melakukan itu. Tapi sekali lagi tolong dibatasi gitu loh. Jangan terus-terusan kita naturalisasi gitu loh. Jadi bukan gua anti naturalisasi ya, gue mendukung, tapi jumlahnya dibatasi dan jadikan ini solusi jangka pendek, bukan solusi jangka panjang, gitu.